kembali lagi dengan gue di Fotovlog. Di sini kali ini gue kembali konten nge-review, yaitu sebuah motor dari Yamaha, Sport Naked Bike. Motor ini banyak digandrungin para bikers touring dari dulu keluar sampai sekarang ini. Nah, motor apa yang gue sebut tadi itu? Langsung aja kita ke motornya. Sekarang di samping gue itu ada Yamaha MT25 2018. Yamaha MT25 itu kembaran dari Yamaha R25. Cuman bedanya itu yang ini naked, yang R25 itu sport. Nah, kita langsung aja ya kita review. Dari sisi depan, ini handle rem dan handle kopling itu dia udah pakai KTC, Orion KTC ya, benar-benar ori KTC, dan tabung remnya juga KTC ya. Kalau untuk dari sisi stangnya itu dia udah stang fat bar, rotator yang Evolo, dan ini racernya itu dia memakai racer CRF yang model tingginya ya, dan di sini ada saklar lampunya dan ada speedometer, voltmeter, dan ada voltmeternya ya. Turun lagi ke bagian lampu. Di bagian lampu di sini itu ini ada semacam kayak alis ya, alis tapi bawaan ya. Bawaan dari MT25-nya. Ini lampu senjanya. Untuk senjanya ya. Ini warnanya putih. Dan di sini untuk headlampnya itu lampunya dia udah memakai model LED ya. Oke, turun lagi ke bagian bawah. Spakbornya masih original dan ini sistem shock breaker depannya itu masih memakai teleskopik ya. Masih memakai sistem teleskopik, dan ukuran ban depannya itu dia memakai 110/70 ring 17 ya. Bannya itu ban Roadwinner. Kalau untuk dari sisi kabel remnya itu, kabel rem dia memakai kabel rem Morin, jadi lebih panjang juga dan lebih estetik lah dilihatnya daripada kabel rem Orionnya. Gas spontannya itu dia memakai gas spontan KTC, dan di sini handle-nya itu pakai domino ya. Ini pegangannya kanan kiri domino. Dan spionnya itu ini memakai spion merek VND. Untuk di bagian sisi pengereman ini belum ABS. Dia memakai model cakram pala babi ya, tapi udah 2 piston ya. 2 piston kan ya ini ya. Udah 2 piston, dan ini floating disknya masih bawaan dari MT25 ya. Oke, kita ke bagian mesinnya. Dari sisi mesinnya, dari sisi dapur pacu, ini motor MT25 itu mendapatkan tenaga 35,53 horsepower dan torsinya itu 22,6 Nm per 12.000 rpm. Nah, untuk cc-nya sendiri ini 250 cc, dan untuk wheelbase-nya sendiri ini wheelbase-nya cukup panjang banget ya, 1360 mm, dan ground clearance-nya ini jarak dari sini ke mana namanya ke tanah itu 160 mm. Untuk kapasitas tangki bahan bakar itu 14 liter ya. Cukup gede juga. Dan untuk pemakaian bensin dalam kota atau luar kotanya itu kurang lebihnya 24 km per literan lah. Ya masih cukup irit lah. Untuk tipe sasisnya itu dia memakai tipe sasis rangka diamond ya modelnya. Dan ini 4 tak berpendingin cairan ya, DOHC. Dan untuk kompresinya sendiri itu 11,6 banding 1. Wah, gede juga. Berarti kalau 11,6 banding 1 bisa pertamax turbo lah. Minimnya itu pertamax biru lah ya. Kalau misalnya di Tegal ada sel ya pakai sel lebih bagus. Oke, kita langsung ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang ini tipe suspensinya ini masih memakai tipe suspensi swing arm ya. Ya ada lengan ayunnya juga, dan ini kabel remnya itu udah diganti juga pakai mereknya Morin, dan tabung remnya yang belakang itu bawaan. Tabung rem belakang itu bawaan ya. Untuk sistem pengereman bagian belakang, ini sistem pengereman bagian belakang itu belum ABS. Dia masih model-model cakram kaliper apa ya? Ini namanya satu pot ya, atau satu piston. Untuk di bagian ban
Dia bagian bannya itu memakai ukuran 140/70 ring 17 ya, pakai IRC. Yang depan itu dia memakai IRC juga, sama-sama IRC Roadwinner. Kayak bawaan dari motornya sih. Kalau IRC Roadwinner itu dia mufflernya itu pakai model muffler WRC, tapi untuk header ini udah full system ya mas. Nah, Proliner ya. Nah, untuk headernya itu sampai ke sininya itu dia udah pakai full system dari Proliner ya. Rapih juga, keren ya knalpotnya. Untuk lampu sen depan belakang dia udah memakai lampu sen model-model running sen kayak gitu ya, LED running sen. Dan untuk spakbor belakangnya itu dia udah dicopot memakai tail teddy mereknya Street Fender ya. Oke, kita langsung coba aja ya motornya. Nah, untuk tanpa lama-lama lagi, kita langsung coba ya motornya ya. Waduh. Motornya keren juga loh. Untuk tinggi gua 169 cm. Ini dibilang jinjit enggak? Ya masih bisa hampir nepak lah. Kalau misalkan kita satu kaki aja ini nepak, tapi kalau misalkan dua kaki, ini paling jinjitnya itu dia dapat pijakan di bagian jari-jarinya doang ya. Kita langsung coba ya. Nah, kalau untuk di bagian speedometer, ini bagian speedometer ada indikator netral, indikator lampu jauh ya. Mati dong. Nah, indikator lampu sen ya, dan ini indikator oli dan injeksi. Dan ini ada ininya nih, bisa diganti-ganti ya. Ini ada rata-rata pemakaian bahan bakar, ada trip sejauh mana, kayak trip A, trip B kayak gitu kalau di mobil. Dan di sini ada odometernya. Nah, ini trip 1, trip 2 kayak gitu. Nah, ini ada satu lagi itu misalkan kita itu di jalan gimana bawanya, kita bawanya arogan atau kita bawanya santai. Di sini ada langsung kayak live pemakaian bahan bakar kayak gitu loh. Dan di sini ada indikator mesin panas atau dinginnya. Oh ya, di bagian sini nggak lupa lagi nih gua. Di bagian sini ada lampu, kalau misalkan ini RPM-nya udah mencapai hampir 15 ya, udah mencapai hampir merah, ini dia akan nyala kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wanjay, keren loh. Suara knalpotnya juga enak, tapi gue nggak berani geber ini karena di area rukonya orang. Oke. Ya, gue kepotong deh gambarnya. Untuk handling kanan kirinya enak. Coba ya, nanti kita coba torsinya pas di bagian lurus ya. Nah, tuh enak loh untuk handling kanan kirinya. Yang gue suka dari MT25 itu apa namanya? Dia kalau lagi langsam itu kayak idle up kuda ya, yang kayak di Thailand yang dedet kayak gitu loh. Tuh ya, keren. Coba ya kita torsi ya. Wah, anjay, torsinya enak banget loh. Beda loh dari R25 yang gue pernah coba. Wah, gila. Gue nggak berani ngebut atau wheelie di sini ya. Ini jalannya berpasir loh. Wah, anjir. Tuh kan, tuh idle up-nya kayak kuda-kuda gitu loh. Bentar, coba kita lagi ya. Tuh ya, denger ya. Dedet. Tuh. Ya, denger ya. Oke, kita udah aja ya. Waduh, anjir. Nanti gue makin pengen dong. Nah, segini cukup kayak Viv ya. Tuh, dedet. Idle up-nya keren banget sumpah, beneran. Iya, enak banget. Yaudah, untuk kesimpulan motor ini enak, bener-bener enak. Kalau untuk tenaga lebih enak motor ini daripada R25. Gue jujur aja ya, gue juga suka R25, gue juga suka MT25. Tapi kalau misalkan untuk tenaga gue lebih suka motor ini daripada R25. Tapi kalau
Kalau apa ya, kalau untuk sisi kenyamanan sih masih enak, cuman gue lebih prefer lagi atau lebih nyaman lagi kalau misalkan ini ditinggin. Itu sih kalau style ya gue, tapi kan kalau style orang kan beda-beda, seleranya orang kan beda-beda. Tapi kalau misalkan untuk bagi gue, kalau misalkan mau lebih nyaman lagi, ini ditinggiin. Lebih keren lagi. Dan di sini dikasih box, kasih tubular, dijadiin ring. Udah, intinya kayak gitu aja. Gue juga terima kasih banyak nih sama teman gue yang udah mau minjemin motornya. Mas, nama IG-nya apa ya, Mas? Sacan ya? Oh, Sacan _ ya? Oke. Gue juga terima kasih banyak ini sama teman gue yang udah mau minjemin motornya dan udah diluangkan waktunya. IG-nya itu Sacan @sacan _ ya. Langsung di follow ya. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya gue, Diva Autovlog. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe di channel gue, Diva Autovlog. Bye bye, see you, peace, enjoy your ride.